Shalom semuanya, kita kembali lagi di dalam service kita. Hari ini kita akan berbicara tentang jangan benci mantanmu. Kenapa? Karena seringkali kita sering mendengar kalau banyak anak muda kalau udah putus selalu ngomongin mantan, atau enggak dia benci sekali dengan mantannya. Nah, mari kita belajar. Ya, saya bilang begini bukan berarti maka kita itu tidak punya pertemanan lagi sama mantan kita. Kita perlu juga ada pertemanan, bukan berarti bisa LBK, yaitu terserah dari kamu semua. Cuma kita harus mengerti bahwa yang namanya menjadi mantan bukan berarti menjadi iblis atau ingin menjadi musuh abadi gitu. Jangan pernah kita berpikir demikian. Makanya kita langsung buka dulu saja di Matius 5 ayatnya yang ke-43 sampai yang ke-45. Ya. Langsung saja ke ayatnya yang ke-43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Mari kita mulai dari ayatnya yang ke-43 tadi. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, kenapa disebut dengan kamu telah mendengar firman? Ini adalah zaman perjanjian lama. Ya, sedangkan Tuhan Yesus pada saat ini juga seperti dikatakan firman-Nya adalah di mana kita itu jangan membenci musuh kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi kalau kita baca lagi di pasal-pasal selanjutnya atau dia ada ayat firman Tuhan yang mengatakan kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, kita kenapa dituntut harus mengasihi? Karena kita adalah anaknya. Di sini dikatakan sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, inilah pemikiran dunia. Dunia itu berpikir gua akan mengasihi kalau orang itu mengasihi gua. Ya, ini udah banyak hal orang-orang mengatakan tentang kasihilah musuhmu dan lain sebagainya. Tapi saya ingin berfokusnya kepada mantan. Pertanyaannya, kenapa kok benci sekali dengan namanya mantan? Nah, saya mengatakan seperti ini bukan berarti teman-teman langsung CLBK kembali, sekali lagi saya katakan, atau misalnya bermesraan kembali, ya. Bukan seperti itu, tapi ada alasannya kenapa kita harus tetap mengasihi mantan kita. Yang pertama adalah karena kita adalah anak Tuhan Yesus. Sama seperti dikatakan di ayatnya yang ke-45 tadi. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Yang apa? Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kita harus serupa dengan Tuhan Yesus itu. Mungkin teman-teman akan berpikir, itu kan Tuhan, itu kan Yesus. Dia adalah Tuhan. Justru itulah makanya dia mengirimkan Roh Kudus-Nya supaya kita bisa menjadi orang yang bersabar. Supaya kita itu bisa mengampuni apa yang dilakukan sama mantan kita dulu. Entahkah dia itu suka marah-marah, entahkah dia selingkuh, atau apapun itu, kita tetap mengasihi. Kita harus tetap yang namanya menghormati juga. Gitu ya. Dikatakan seperti itu supaya sekali lagi, karena kita adalah anak-anak dari Yang Maha Tinggi. Nah, jadi supaya kita tetap berjalan dengan Roh Kudus, kita harus tetap mengasihi termasuk sama mantan kita. Yang kedua, kenapa kita perlu mengasihi mantan kita? Karena siapa tahu Tuhan memakai mantan kita untuk kemuliaan nama Dia. Tidak ada yang tahu loh, siapa tahu. Itulah kenapa Tuhan Yesus mengatakan begini, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Tahu kenapa? Karena siapa tahu musuhmu menjadi teman, temanmu menjadi musuhmu. Gak ada yang tahu. Siapa tahu suatu saat nanti kalau kamu lagi di tengah jalan, misalnya amit-amit ya, jangan sampai terjadi. Kamu lagi kecelakaan, tiba-tiba yang lewat di situ cuma hanya musuhmu. Orang yang kamu benci dan tiba-tiba dia membantu kamu. Coba perasaan kamu bagaimana? Gak mungkin kamu tolak bantuan itu kan, apalagi kalau kamu udah sekarat. Coba bayangin kalau misalnya itu musuhmu, kamu jahatin dia, mungkin aja dia akan meninggalkanmu. Tapi kalau misalnya kamu berbuat baik sama dia akan membantu dirimu. Sekalipun mungkin dia akan ngomongnya begini, gue bantu lu bukan karena gue care sama lu, tapi karena gue gak mau kehilangan orang yang biasa gue bully itu misalnya. Tidak apa-apa kalau kita mengasihi mantan kita.
Mengasihi bukan berarti kamu perlu sayang dengan dia kembali. Enggak kok. Yang penting mengasihi, berteman lagi. Jangan menjelek-jelekan. Jangan menjelekkan satu sama lain. Seperti yang Tuhan bilang apa? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu loh. Yang menganiaya kamu, termasuk mungkin kamu disakiti sama mantanmu. Jangan lagi ada jiwa yang suka dendam dengan dia. Karena percayalah, orang yang menyimpan dendam, dia nggak akan bisa naik di kasih Tuhan Yesus. Dia akan terlalu muter-muter saja di dalam lingkaran setan itu. Nggak akan pernah naik dan tidak ada pernah terobosan di dalam kehidupannya. Jangan pernah. Gara-gara mantan kita sampai tidak dipakai Tuhan. Kita malah berpikir saja tentang mantan kita, kejelekannya, lain sebagainya. Tapi kita nggak melihat sebenarnya kalau kita emang ditinggalkan, ya sudahlah, kita ampuni dia. Jangan pernah berpikir, gue nggak bisa diginiin, gue dari dulu orangnya begini. Gak bisa. Di dalam Yesus, kita harus mengikuti caranya Tuhan Yesus. Kita perlu mengikuti caranya dia. Kita nggak bisa ngomong, gue dari dulu begini. Gak bisa, karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita. Dia sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal dari kehidupan kita yang sia-sia. Yang artinya adalah kalau kita percaya saja, kita mau melakukan kehendaknya dia dulu saja, itu nanti yang akan mengubah kehidupan kita. Perlahan dan perlahan. Termasuk sama mantan kita. Karena ada juga orang yang mungkin dia memang mantan, tapi karena dia masih punya hubungan yang baik, sekalipun memang sudah punya lah ya. Yang satu sudah punya pacar, yang satu juga sudah punya pacar, tapi mereka punya hubungan yang baik, it's okay, nggak apa-apa. Siapa tahu itu bisa jadi partner bisnis. Karena siapa tahu juga ternyata mantanmu yang akan bantu kamu nanti ketika kamu susah. Gak ada yang tahu guys, gak ada yang tahu. Saya bilang begini sekali lagi, bukan supaya kamu bisa CLBK kembali, itu urusan dirimu dengan dia. Nah tapi yang saya mau katakan di sini adalah tetaplah mengasihi semua orang. Memang bukan berarti kamu mengasihi mantanmu, kamu langsung care dia seperti pada saat masa pacaran. Bukan seperti itu maksudnya. Kamu mengasihi dia maksudnya adalah ketika kamu disakiti atau kamu sudah putus, misalnya nih ya, kamu sudah putus dengan dia, kamu tetap bilang sama dia, sekalipun kita putus, sekalipun kita tidak menjadi pasangan, kita tetap berteman ya. Gitu. Dan mungkin pasti ada sesuatu hal yang canggung lah, mungkin kayak misalnya ada lagi di lingkunganmu lagi rame-rame, terus ada yang mungkin dari temen nyeletuk, dulu kalian kan pernah bareng nih sia-sia atau lain sebagainya lah gitu kan. Ya udah, it's okay, gak apa-apa, bilang aja iya, dia emang mantan gua kok, tapi kita udah baik-baik aja kok, gak apa-apa. Ya udah, jangan mau dikompor-komporin sama teman-teman. Kadang-kadang kan ada teman begitu kan, dikompor-komporin. Lu tahu nggak sih, dia itu udah ada pacar lu masa masih jomblo sih? Aduh, kalah sama dia. Ceweknya cakep lagi, waduh, cowoknya ganteng lagi, banyak uang dan lain sebagainya. Belum tentu dia dapat, belum tentu dia akan langsung bahagia, belum tentu loh. Siapa tahu ketika kamu sudah putus dengan dia, itu adalah jalan yang terbaik. Kenapa? Ternyata dia orang yang suka main wanita misalnya. Atau mungkin yang perempuannya yang suka merongrong laki-laki saja. Di segala sesuatu kalau kita lihat dengan kacamata Tuhan, pasti ada perbedaan. Dan cara pandang dunia adalah kasihilah sesama manusia. Bagaimana kita mengasihi manusia tapi benci musuh kita? Musuh kita kan salah satunya kan pasti ada manusia juga. Maka kita perlu mengasihi. Oke? Mari sama kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa buat setiap mereka, khususnya bagi mereka yang mungkin yang baru putus atau mungkin sudah lama putus dan mereka punya rasa akar kepahitan dengan mantan mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berikan mereka kekuatan ya Bapa, dan berikanlah mereka suatu pandangan yang berbeda Tuhan Yesus, khususnya tentang mantan ini Tuhan Yesus. Bukan berarti mereka harus balikan, tapi biarlah ya Tuhan mereka bisa mengampuni segala kesalahan-kesalahan dari mantan mereka, termasuk diri mereka sendiri harus mengaca bahwa mereka pun juga tidak luput dari kesalahan Tuhan Yesus. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berikan mereka juga damai sejahtera, agar mereka ketika melihat pasangan mereka atau mantan mereka, mereka tidak lagi benci, tapi mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan buat hari ini, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you and God bless you.